Shalom Sobat BB, Renungan Harian Wanita Bijak, hari Senin, 13 Oktober 2025, dengan judul Salib adalah Kekuatan Allah. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-31. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas setiap kasih, berkat dan rahmat yang baru yang Kau berikan kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, maka tolong kami untuk kami bisa mengerti dan memahaminya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat BB, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 1, ayat yang ke-18 sampai dengan ke-31 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ke-31. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, mengkuduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar, melakukan, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sobat BB yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan firman Tuhan ini. Bacalah kembali pasal di atas dan kemudian renungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa bagi kita pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah? Dan yang kedua, untuk itu atas dasar apa kita harus bermegah? Sobat BB yang dikasihi Tuhan,
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, terjemahan baru edisi 2. Nas ini menjelaskan bahwa keselamatan dan hikmat sejati datangnya dari Allah melalui salib, bukan dari kekuatan, kebesaran, atau usaha-usaha manusia. Dan sudah selayaknya kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Dua kelompok manusia memandang pemberitaan tentang salib, yaitu bagi yang akan binasa, salib dianggap sebagai kebodohan. Dan bagi yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Sebab hanya oleh kekuatan Allah, salib justru menjadi sebuah tindakan penyelamatan yang besar bagi umat manusia yang berdosa. Banyak orang menganggap suatu kebodohan ada seseorang yang mau mati tergantung di kayu salib. Mereka beranggapan hal itu memalukan dan hanya mau mati sia-sia. Hal itu membuktikan bahwa hikmat dan kekuatan Allah berbeda dari hikmat dan kekuatan manusia. Allah memilih apa yang dianggap lemah dan hina oleh dunia, justru untuk mempermalukan orang-orang yang mengandalkan kekuatan dan kepandaian mereka sendiri. Maka siapapun kita yang menjalani hidup ini dengan mengandalkan hikmat dunia atau manusia, justru akan membuat kita semakin menjauh dari hikmat Allah. Hikmat dunia dapat mempengaruhi kehidupan orang percaya. Oleh sebabnya, Paulus mengingatkan jika hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Pegang dan bersandarlah pada hikmat Allah dan bukan pada hikmat dunia. Perhatikanlah cara hidup kita. Apakah hikmat dunia itu membuat kita semakin jauh dari Allah dan tanpa disadari iman percaya kita bergeser hingga kita menolak karya penyelamatan Allah melalui salib? Sobat WB, mari kita renungkan setiap firman Tuhan hari ini dan bagikan kepada rekan, kelompok pemuritan kita, dan teman-teman di sekitar kita atas berkat yang kita terima dan apa yang menjadi komitmen kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau telah membuktikan cinta-Mu kepada kami melalui korban di atas kayu salib. Terima kasih untuk setiap hikmat yang Engkau impartasikan kepada kami, meskipun kami harus berbeda dengan hikmat dunia. Kami butuh kekuatan dan pertolongan-Mu untuk kami terus berada di dalam jalur-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.